Terima kasih banyak Ibu Alis Putri Lintangsari atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta di kanal Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua boleh dalam keadaan sehat seutuhnya. Perkenalkan, nama saya ADHI dan nama panggil saya Adi. Saya sudah di spotlight ya. Mungkin di sini ada yang mengatakan saya belum di spotlight. Baik kalau begitu. Pertama-tama saya juga mau mengapresiasi dan mengucapkan selamat bagi PSLD Universitas Brawijaya yang telah meluncurkan aplikasi Tulitrade ini. Saya pun turut bangga bisa terlibat dalam proses pembuatannya. Saya menjadi talent atau peraga dalam aplikasi ini. Kedepannya diharapkan aplikasi ini semakin berkembang lebih baik lagi. Saya sebagai seorang Adi mungkin tidak hanya saya yang terlibat sebagai peraga atau talent, tetapi juga bisa melibatkan yang lainnya dalam pengembangan aplikasi Tulitrade ini. Mudah-mudahan manfaat ini pun juga bisa dirasakan oleh para guru, orang tua, para mahasiswa dan murid-murid Tuli untuk mempelajari bahasa Indonesia melalui aplikasi ini. Dan mudah-mudahan juga di dalam perjalanannya aplikasi ini pun boleh berkembang dan semakin sukses. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pemaparan saya terkait peran penguatan bahasa isyarat dalam mendukung literasi tuli. Izinkan saya untuk berbagi layar bagi Bapak dan para peserta. Mohon maaf, bolehkah saya diizinkan atau dijadikan co-host oleh host? Karena pada saat ini saya tidak bisa berbagi layar. Terima kasih. Ya, mohon dibantu Mas Mahali dan Mbak Rahma. Oke, terima kasih. Berikut topik yang saya sampaikan, penguasaan bahasa isyarat sejak dini guna mendukung literasi pembelajar tuli. Pengenalan bahasa isyarat sejak awal memang begitu penting bagi tuli. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengenalan bahasa isyarat, terpajankan bahasa isyarat sejak awal bagi anak tuli begitulah penting. Seorang anak yang sejak lahir tentu ia sudah mengalami proses perkembangan dalam dirinya. Dan perkembangan yang ia rasakan pun juga didukung dari keberadaan lingkungannya. Ketika seorang anak lahir, artinya sejak awal dia sudah diperkenalkan oleh berbagai hal dan dimulai di lingkungan pertama yaitu keluarga yang merupakan lingkungan terdekat. Bisa juga selain orang tua melalui om, kakak adik, neneknya, kakeknya. Yang penting lingkungan terdekat itu, yaitu lingkungan keluarga. Dengan adanya interaksi antara anak dan orang tua ini, dan interaksi itu terjalin dengan baik, ini akan berdampak pada perkembangan kognitif dan pengalaman anak itu. Kita tahu ya bahwa dalam proses perkembangan anak ada periode emas atau critical period dari usia 0 sampai 3 atau 5 tahun. Ya ini tergantung, jadi 0 sampai 3 atau 5 tahun merupakan periode emas atau critical period. Dan ini merupakan masa yang begitu penting bagi perkembangan bahasa mereka. Begitu banyak hal, otak mereka seperti spons yang merekam berbagai hal yang terjadi di sekitar mereka. Orang tua mungkin hanya memperkenalkan atau mengajarkan sedikit demi sedikit, tetapi apa yang mereka lihat, apa yang mereka tangkap itu begitu membantu mereka dalam merangsang pertumbuhan otak mereka, karena mereka menangkapnya secara langsung. Untuk seorang anak tuli, mereka tidak menangkap dari suara, tetapi mereka mengandalkan indera penglihatan mereka dalam menangkap apapun di sekitarnya.
Nah, jika tidak menggunakan bahasa isyarat, maka ini menjadi sebuah hambatan. Untuk seorang anak yang terlahir tuli, dari orang tua dengar, itu kalau kita lihat jumlahnya bisa mencapai lebih dari 90%. Di sini teman-teman tuli di sini mungkin ada ya teman-teman yang lahir di keluarga dengar. Ini banyak sekali anak-anak tuli yang terlahir di keluarga dengar dengan total lebih dari 90%. Sekitar 88%-nya tidak memahami atau tidak menggunakan bahasa isyarat sehingga tidak terekspos deaf culture atau budaya tuli sejak awal. Dan biasanya diagnosis itu awal diketahui dari tenaga medis atau dokter lalu diarahkan untuk mengikuti terapi atau diberikan alat bantu dengar atau juga cochlear implant. Jadi ada usaha dari pihak mereka ingin seperti mengubah anak-anak tuli ini seperti orang dengar. Akan tetapi kita tahu bahwa hal itu membutuhkan waktu dan mungkin dari ibu bapak juga tidak tahu di mana bisa belajar bahasa isyarat dan segala macam sehingga ini menjadi ketertinggalan bagi anak-anak tuli kita. Komunikasi yang dilakukan dengan anak tuli dan juga orang dengar pun mungkin dirasa sulit, sehingga bonding antara orang tua dan anak ini tidak terjalin secara kuat. Karena tidak ada interaksi dan komunikasi yang rutin dan baik, maka bonding itu tidak sepenuhnya kuat. Kita tahu bahwa orang tua tentu sangat menyayangi anak-anaknya. Begitu juga anak-anak mengasihi orang tuanya, dan ini hubungannya tentu begitu indah dan baik, tapi kalau kita tilik lebih jauh lagi, apa yang dirasakan oleh orang tua dan anak-anak, mungkin ikatan batin itu belum sepenuhnya kuat. Yang melatar belakangi adalah karena keterkendalaan dalam menjalin komunikasi tadi. Seorang anak yang mungkin bertanya-tanya, mungkin ia punya seorang kakak atau seorang adik dengar dan dia seorang diri yang tuli. Ia tentu melihat apa yang terjadi di rumah ketika orang tua berkomunikasi dengan kakak dan adiknya yang dengar, mereka berkomunikasi dalam bahasa lisan. Seorang anak tuli ini melihat gambaran di rumah tangganya bahwa kenapa saya berbeda dari mereka, dan ia tentu memiliki rasa penasaran yang tinggi. Dia akan melihat komunikasi yang begitu mudah antara anak kakak dan adiknya dengan orang tuanya. Komunikasi yang terjalin antara anak tuli ini dengan keluarganya mungkin hanya sederhana saja, sekadar bertanya, sudahkah kamu mandi, sudahkah kamu makan, kamu tolong sapu, sudahkah cuci baju. Hanya percakapan-percakapan singkat seperti itu. Dan anak tuli ini bisa saja merasa bahwa ada yang berbeda dari dirinya. Sedangkan kedua orang tuanya berkomunikasi dengan kakak adiknya dalam durasi yang lama, dan itu akan berpengaruh pada kondisi emosi dia. Selain itu, hal ini pun juga kalau kita lihat mempengaruhi dia kondisi sosialnya dan perkembangan kognitifnya. 3 hal ini yang bisa berpengaruh dalam kehidupan anak tuli ini. Seorang tuli ini mungkin akan memiliki pertanyaan atau bertanya-tanya sendiri, siapa saya sebenarnya? Apa identitas saya? Pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul dalam dirinya. Dan pertanyaan ini terpendam, tersimpan dalam hatinya seiring dengan berjalannya waktu. Dan banyak anak tuli yang kalau kita lihat, sebentar. Etnosentris, jadi artinya mereka merasa ada egosentris yang tinggi karena apa yang sudah terpendam dalam dirinya itu sudah menumpuk. Ia memiliki pertanyaan tetapi tidak ada yang mampu untuk menjawab, dan semua itu menjadi sebuah tekanan yang ia simpan cukup lama. Dan kedepannya ini bisa menjadi bom waktu, bisa menjadi masalah.
Ia mungkin menjadi orang yang cepat emosi atau emosional, atau mungkin menjadi pribadi yang labil, atau pribadi yang tumbuh dengan kebingungan akan dirinya. Saya pernah melihat contoh-contoh yang seperti ini. Teman-teman tuli yang begitu cepat marah atau emosi, karena kita harus merujuk pada pengalaman dia pada masa lalunya. Dari pihak orang tua masih ada yang berpikir bahwa bahasa isyarat bukanlah bahasa. Masih banyak yang berpikir bahwa bahasa isyarat hanyalah gestur semata. Ini pikiran-pikiran orang awam ya, jadi pikiran pada umumnya. Karena mereka berharap anak tuli mereka mampu dan bisa untuk berbicara, dan mereka berharap anak-anak mereka yang tuli ini bisa mingle atau berbaur dengan lingkungan yang lebih luas. Ini tentu harapan yang baik, dan setiap orang di dunia ini memiliki harapan yang sama. Tapi ada satu hal yang mungkin terlupakan. Kita harus melihat apa yang penting bagi anak tuli kita. Bahasa isyarat begitu penting bagi perkembangan anak tuli kita. Dengan adanya perkembangan dalam dirinya, dia bisa berkembang, dia pun tahu bahwa dirinya memiliki eksistensi. Nah, eksistensi itu ditunjukkan melalui penggunaan bahasa isyarat. Maaf, dan bahasa isyarat ini diperkenalkan sejak awal dalam kehidupannya. Nah, mungkin di awal kita penting sekali dari awal, pada periode awal itu bahasa isyarat dipajankan atau diekspos dalam pertumbuhan anak tuli. Bahasa isyarat sejatinya adalah bahasa dan bukanlah gestur semata. Bahasa isyarat memiliki struktur. Kalau mau kita bandingkan dengan bahasa lisan, bahasa isyarat pun memiliki tatarannya, memiliki strukturnya. Hanya saja memang ada perbedaan struktur dengan bahasa lisan. Dalam ranah bahasa lisan, kita tahu bahwa struktur dalam bahasa lisan itu bersifat sequential, bukan simultan ya. Jadi diucapkan dari satu waktu ke waktu yang berbeda. Kalau dalam bahasa isyarat, tataran bahasa mereka bersifat sequential dan juga simultaneous. Jadi mungkin orang berpikir bahasa isyarat ini begitu mudah ya. Jadi kalau sangat mudah nanti saja dipelajarinya. Yang pertama belajar berbicara dulu, terapi bicara dulu. Nah, anggapan-anggapan seperti ini sebenarnya tidak tepat. Sejak awal anak-anak perlu terpajankan atau terekspos dengan bahasa isyarat. Kalau mau diberikan terapi bicara, itu pun dipersilakan. Hanya saja waktunya beriringan dengan pengenalan terhadap bahasa isyarat. Jadi dua-duanya dilakukan pada saat yang bersamaan. Anak-anak tuli mengandalkan mata mereka dalam mengakses segala hal di sekitarnya. Mengakses dunia, benda-benda, nama-nama, dan semuanya itu terakses melalui indera penglihatan mereka. Kemudian untuk anak-anak tuli memiliki tingkatan pendengaran yang berbeda, jadi tidak sama. Berbeda dengan hard of hearing juga memiliki tingkatan pendengaran yang berbeda, tetapi hard of hearing ini masih ada sisa pendengarannya, berbeda dengan tuli. Kalau tuli mungkin mereka tidak mendengar, dengan tingkatan pendengarannya mungkin 70 desibel hingga melebihi 70, dan itu menggantungkan dengan daya penglihatannya dari si anak-anak tuli tersebut. Bahasa isyarat juga merupakan bagian dari budaya tuli, dan itu saling berkesinambungan, tidak bisa terlepaskan. Jadi memang sangat berkaitan antara bahasa isyarat dan juga telah masuk ke dalam budaya tuli tersebut. Itu menjadi eksistensi dari orang-orang tuli yang memiliki bahasa isyarat dan juga menggunakan bahasa isyarat. Kemudian tentu ada beberapa perbedaan yang tetapi tetap anak-anak tuli ini bisa mempelajari bahasanya masing-masing, bahasa isyarat tentunya.
Berkaitan budaya tuli merupakan identitas dari orang-orang tuli yang di mana terdapat bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini menjadi jantung dari orang-orang tuli. Dengan adanya bahasa isyarat yang menjadi jantung orang-orang tuli, maka itu menjadikan kehidupan orang-orang tuli bisa lebih bermanfaat dan bisa bertumbuh dengan lebih baik. Ketika anak tuli ini terlahir, mereka tidak memiliki bahasa isyarat, tentu bagaimana caranya orang-orang tuli ini bisa melanjutkan kehidupannya ketika tidak pernah dipaparkan oleh bahasa isyarat. Apakah orang-orang tuli terbiasa menjadi budak, sering disuruh-suruh, sering dikontrol dari kecil hingga besar, kemudian dipaksakan untuk berlatih berbicara, dipaksakan untuk seperti menjadi orang dengar, atau seperti yang biasa dikatakan oleh orang-orang dengar, yakni orang-orang normal, seperti itu. Padahal ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dengan adanya bahasa isyarat ini menjadi jantung kehidupan untuk orang-orang tuli supaya bisa berkembang lebih baik dan bertumbuh. Kalau misalkan mungkin orang-orang tuli ada yang lebih memilih menggunakan bahasa lisan atau verbal, kemudian menggunakan alat bantu dengar, itu menjadi kelebihan dari mereka. Tetapi sejatinya mereka tetap menggunakan bahasa isyarat atau B1. Jadi menggunakan bahasa isyarat adalah hal yang terpenting buat kehidupan orang-orang tuli. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa anak-anak dengar terlahir, mereka bisa berbicara dengan adanya hal tersebut, tingkatan kognitif mereka bisa lebih berkembang. Kemudian sama dengan anak-anak tuli yang terlahir tuli, mereka menggunakan bahasa isyarat, tingkatan kognitifnya mereka setara dengan orang-orang dengar. Hal itu telah dibuktikan dalam beberapa penelitian. Yang artinya, bahasa lisan menjadi hak dari orang-orang dengar. Sama dengan bahasa isyarat menjadi hak dari para anak-anak tuli atau orang-orang tuli. Kalau misalkan dengan adanya pondasi ini sangat dibutuhkan bagi anak-anak tuli ataupun anak-anak dengar. Terutama anak-anak tuli menjadi bahasa isyarat ini menjadi hal yang penting untuk menjadikan pondasi mereka lebih kuat lagi. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat pada salin dia ini, di sini sudah ada beberapa tingkatan pemerolehan bahasa berdasarkan usia anak-anak. Kapan anak-anak tersebut dapat mendapatkan bahasa sesuai usia dari mereka. Misalkan dari umur 0 sampai 1 tahun, mereka sudah mulai berlatih untuk menggunakan beberapa kata, menyebutkan beberapa kata seperti colotehan, kemudian ada beberapa frasa juga yang mereka bisa kembangkan, itu adalah untuk anak-anak dengar. Kemudian bisa dilihat dari anak-anak tuli perbandingannya. Anak-anak tuli yang memiliki orang tua tuli, bapak dan ibunya tuli, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat secara penuh. Lalu ada beberapa penelitian dibandingkan ketika orang tua dengar memiliki anak dengar, kemudian orang tua tuli memiliki anak tuli. Ternyata tingkat pertumbuhannya, daya kognitifnya juga sama. Berarti fakta sudah membuktikan ya, bahwa tidak ada perbedaan antara anak tuli dan juga anak dengar. Kemudian ada yang disebut dengan Grosjean. Jadi beliau ini adalah orang yang memahami atau menggunakan bilingual atau dui bahasa. Jadi menyebutkan mohon maaf, bisa di-mute suaranya. Mohon maaf, boleh Bapak dan Ibu bisa mem-mute suaranya dulu, mematikan mikrofonnya.
Jadi dengan adanya bahasa isyarat ini membantu meningkatkan kognitif dari anak-anak tuli dan menjadi struktur dan pondasi dari anak-anak tuli. Jadi sangat penting sekali dengan penggunaan bahasa isyarat ini ya Bapak dan Ibu. Seperti misalkan ingin membangun sebuah rumah, analoginya seperti membangun sebuah rumah, kemudian tentu Bapak dan Ibu membutuhkan pondasi yang kuat agar rumahnya tidak roboh. Nah, dibutuhkanlah pondasinya. Sama halnya dengan bahasa isyarat. Ketika anak-anak tuli ini terlahir, mereka perlu pondasi yang kuat dulu, agar bisa lebih mudah untuk berkembang atau bertumbuh lebih baik. Sama dengan bangunan tadi ya, supaya bangunannya tidak mudah goyah, maka dibutuhkan pondasi yang kuat. Ketika anak tuli tidak terpapar bahasa isyarat, tentu mereka akan mengalami yang namanya hambatan, kendala, ketertinggalan informasi, dan sebagainya. Karena sudah dari awal tidak dikuatkan pondasinya mengenai bahasa isyarat. Jadi tentunya ya menjadi kelemahan dari anak tuli tersebut untuk beranjak dewasa nanti. Bahasa isyarat ini ada tentu akan memunculkan budaya tuli itu sendiri. Dan identitas dari anak tuli ini tentu akan berkembang. Mereka akan mengetahui identitasnya, mereka menjadi tuli, kemudian haknya mereka, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, bahasa lisan dapat membuka akses bagi anak-anak tuli ke komunitas yang lebih besar. Dalam arti ketika banyak sekali bahasa tulisan yang membantu anak-anak tuli, kemudian anak tuli juga dapat memperoleh dua bahasa, yakni bahasa lisan, bahasa tulis, mereka juga bisa membaca karena adanya bahasa isyarat. Jadi anak tuli ini penting sekali untuk belajar bahasa isyarat terlebih dahulu agar dapat mengenal konsep-konsep dari sebuah kata. Karena kan memang anak kecil awalnya mereka belum bisa membaca kan ya. Nah, jadi mereka harus bisa memahami konsep dari setiap kata ini melalui bahasa isyarat. Kemudian ketika pondasi bahasa isyaratnya telah kuat, mereka bisa melanjutkan mempelajari bahasa lainnya seperti bahasa lisan ataupun bahasa tulisan itu bisa mendukung satu sama lain. Baik bahasa lisan atau bahasa tulis ini menjadi kebutuhan dari orang-orang dengar rata-rata dan bisa mendapatkan dua bahasa. Dan serta orang-orang tuli ini juga dapat mendapatkan dua budaya, baik itu budaya tuli dan juga budaya dengar, kemudian melalui bahasa isyarat dan juga bahasa tulis. Jadi orang-orang tuli ini dapat belajar mengenai dua bahasa dan mereka bisa langsung secara mengetahui bagaimana budaya tuli ini terjadi, bagaimana budaya dengar ini terjadi, dan cara membedakannya. Mereka bisa tahu akan hal tersebut. Ketika ada bilingual atau dua bahasa ini, sangat banyak sekali yang bisa memahami daripada monolingual. Jadi orang-orang tuli atau anak-anak tuli ini sudah terbiasa mempelajari kedua bahasa ini. Dan orang-orang tuli ketika mengetahui bahasa isyarat, mereka akan lebih cepat mengetahui bahasa lainnya. Contohnya di Indonesia saat ini, banyak sekali anak-anak Indonesia mereka lahir sudah bilingual atau dua bahasa. Contohnya ketika ada anak yang terlahir dari keluarga dengar, mereka terdapat budaya Jawa, kemudian ada lagi mungkin budaya lainnya mengikuti orang tuanya, mungkin budaya Batak. Jadi mereka sudah memperoleh dua budaya yang berbeda. Jadi sudah banyak ya yang terjadi seperti itu. Dan itu sangat luar biasa ya. Sama dengan orang tuli. Anak-anak tuli ini juga mendapatkan dua bahasa, yakni bahasa isyarat, kemudian bahasa Indonesia yang telah melekat pada dirinya. Kemudian pemerolehan bahasa sejak dini berdampak atau mempengaruhi perkembangan dari literasi anak-anak tuli. Saya juga setuju dengan teori ini. Jadi karena di masa usia emas atau critical period ini sangat penting untuk memperoleh bahasa secara penuh.
Jadi akan membantu literasi mereka ketika mereka beranjak dewasa, dan itu sangat cepat durasinya. Di dalam waktu emas, ketika mereka tidak mendapatkan bahasa, tentu akan mempengaruhi dari bahasa tulis mereka, literasi mereka. Jadi dengan keberadaan bahasa isyarat, anak-anak tuli telah dipaparkan sejak awal, kesempatannya sangat banyak didapatkan dengan menambah kosakata, konsep isyarat, konsep bahasa Indonesia juga mereka paham. Contohnya seperti ini, gerakan isyarat mandi. Mungkin dalam menyusun kalimat mereka tidak memahami, tetapi ketika melakukan gerakan seperti ini mereka paham maksudnya seperti apa. Misalkan pergi atau mengambil atau menjemput dan sebagainya. Mereka sudah paham satu kosakata dasar, kemudian mereka dilatih untuk membaca atau dengan melihat banyak gambar. Benar. Kayak gue. Benar. Mungkin nanti host bisa lebih aktif lagi untuk langsung mematikan mikrofonnya apabila ada suara. Jadi misalkan bisa menebak dari beberapa gambar dan bisa saling menyambungkan beberapa kosakata. Itu menjadi hal yang mudah ketika anak-anak tuli ini telah mempelajari bahasa isyarat tersebut. Mungkin secara konsep mereka tidak memahami, tetapi ketika dipaparkan bahasa isyarat, mereka bisa langsung memahami maksud dari sebuah konsep tersebut. Jadi saling berkesinambungan satu sama lain dan dapat meningkatkan literasi dari anak-anak tuli. Kemudian akan membuka cakrawala dari anak-anak tuli. Dan akan lebih mudah tentunya ketika mereka sudah mendapatkan fondasi yang kuat. Membacanya juga semakin mudah untuk bisa dipahami anak-anak tuli. Kemudian untuk memperoleh bahasa lainnya dan juga mendukung bahasa tulis mereka itu juga lebih mudah karena adanya bahasa isyarat yang telah dipaparkan sejak awal. Kemudian komunikasi sosial dan keterampilan berkomunikasi. Beberapa penelitian mengatakan banyak anak-anak tuli yang ketika mereka telah melatih indera penglihatannya mereka ini lebih kuat dibandingkan anak-anak yang mendengar atau anak-anak dengar. Beberapa 3 fakta membuktikan dan ada beberapa sebagian pengujian. Jadi anak-anak tuli ini memiliki seorang ibu, kemudian ibu tersebut menyuruh anak tersebut untuk bisa membaca, melihat gambar, dan kontak matanya bisa membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Seperti ini, dengan melihat beberapa kali ke arah ibu. Dan hasilnya membuktikan seperti apa yang sudah saya tunjukkan kepada Bapak dan Ibu. Ketika anak-anak dengar, berbicara, dan kemudian mereka membaca, kontak mata kepada ibunya itu mungkin pada 1 menit hanya 5 kali dalam kontak matanya kepada ibunya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak tuli? Ketika anak-anak tuli ini menggunakan bahasa isyarat, dalam 1 menit mereka bisa berkontak mata langsung dengan ibunya itu bisa beberapa kali berulang-ulang. Kemudian dalam 5 menit, mungkin bisa ditotalkan sekitar 80 kali bertatapan langsung dengan ibunya. Karena mereka menitik beratkan pada daya penglihatan mereka. Jadi tentunya mereka bisa mudah fokus untuk melihat apa yang di sekitar mereka. Kalau untuk anak-anak dengar, mereka mengandalkan indera pendengaran mereka. Jadi ketika anak dengar membaca bersama ibunya, tidak banyak kontak mata karena mereka mengandalkan suara orang tuanya. Ya, jadi kontak mata itu frekuensinya tidak setinggi digunakan oleh anak tuli. Tapi kalau anak tuli, ya akan dalam proses membaca bersama keluarganya, dia akan banyak berinteraksi melalui mata dengan orang tuanya.
Kita lanjutkan. Sekarang berkaitan dengan literasi. Pemrograman bahasa sejak dini tentu akan mendukung perbendaharaan kosakata yang dimiliki seorang anak. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, mereka sejak awal sudah paham terkait konsep. Lalu ketika mereka mengenal atau diperkenalkan kosakata baru, akan lebih mudah bagi mereka untuk memprosesnya dan memaknainya. Dalam proses belajar bahasa itu, anak-anak biasanya tidak langsung melalui kalimat saja, tetapi bisa disupport melalui gambar atau informasi visual, karena itu akan membantu imajinasi dan pemikiran mereka. Jadi bisa dijembatani dengan permainan gambar, jadi apa yang ada dalam benak mereka, proses kognitif mereka berkembang, dengan adanya informasi-informasi visual yang diberikan yang didampingi dengan kalimat. Jadi apa yang digambarkan disertai dengan bentuk tulisan juga. Jadi ada dua hal di situ. Jika hal tersebut memang diberikan, itu akan sangat membantu anak tuli dalam meningkatkan literasi mereka. Untuk kalau kita lihat komik ya, anak-anak tuli itu senang sekali baca komik karena dalam komik itu informasi disajikan dalam gambar dengan kombinasi kalimat dan kata-kata. Dan ini menjadi dukungan bagi mereka. Jika hal itu tidak dilakukan, mungkin ini akan menjadi sebuah hambatan bagi anak tuli dalam mengembangkan konsep berpikirnya. Seperti halnya dengan ejaan ya, ejaan ini juga bisa membantu dalam proses belajar. Ketika kita mempelajari sebuah kata, anak-anak mungkin juga butuh bantuan ejaan. Kita tahu ada kata yang beda antara M dengan P gitu. Mungkin anak-anak ini perlu dibantu dengan informasi visual. Jadi apa objek atau konsep dari kosakata tersebut. Dengan demikian dia tahu kata semut, oh kata semut ini bentuknya seperti ini. Jadi selain anak ini tahu bentuknya atau objeknya, dia juga tahu cara memproduksi kata atau kalimat dengan ejaan yang tepat. Jika bahasa isyarat tidak diperkenalkan sejak awal, proses belajar anak-anak ini jadinya seperti hanya hafalan semata. Jadi proses belajar yang tidak berlangsung secara alamiah. Jadi mereka mungkin hanya berusaha menghafal saja tanpa memahami konsepnya secara utuh. Kita kan manusia biasa ya. Apakah kita tidak mungkin bisa menghafal segala sesuatunya 100%. Nah, artinya penting sekali di langkah awal perlu ada intervensi, ada intuisi ya. Jadi penting sekali intuisi ini dibangun sejak awal. Kalau kita ambil contoh, kita semua tumbuh dan berkembang untuk orang dengar ya, kita terekspos atau terbajankan secara alamiah dengan bahasa Indonesia. Jadi kita terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia. Ketika kita melihat ada orang yang menulis dengan kata yang salah atau yang aneh, kita tahu kalau kata itu tuh salah atau kata bahasanya salah. Karena kita punya intuisi bahwa kalimat ini salah nih sebenarnya. Nah, karena kita punya intuisi, kita bisa mengatakan bahwa kalimat ini atau kata ini salah. Tapi, mengapa tuli tidak bisa melakukan hal yang serupa? Ketika seseorang masuk ke dunia perkuliahan, mungkin jurusan bahasa Indonesia, linguistik atau bahasa Indonesia ya, kita mungkin jadi tahu apa yang salah atau yang benar, lalu kita bisa bantu menjelaskan. Tapi bayangkan kalau kita bukan seseorang yang dengan latar belakang linguistik, tapi kita bisa tahu bahwa kosakata itu salah, walaupun kita tidak ada penjelasan ilmiahnya, karena kita sudah terbangun intuisinya sejak dini.
Begitu juga dengan bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat diperkenalkan sejak awal, maka anak tuli akan memiliki intuisi yang tumbuh dan berkembang dalam dirinya. Dan itu penting. Selanjutnya, kesimpulan dari saya, bahasa isyarat ini sangat penting diperkenalkan sejak kecil, menjadi sebuah cara pembentukan karakter, perkembangan kognitif, keterampilan bersosialisasi, dan perkembangan mental, serta perkembangan bahasanya. Dan semua itu bisa terjadi karena ada bahasa yang diperkenalkan sejak awal. Dan bahasa isyarat dan bahasa lisan ini posisinya sejajar, bisa diperkenalkan selaras, beriringan. Dan seorang anak yang lahir perlu dipajankan atau diekspos dengan bahasa yang fleksibel baginya. Untuk orang dengar bahasa lisan, tapi untuk anak tuli bisa dipajankan dengan bahasa isyarat atau bahasa lisan dalam bentuk tulis atau bahasa lisan, bahasa Indonesia, atau ada bahasa kedua. Seorang tuli yang terlahir di Indonesia bisa diperkenalkan sejak awal dengan Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia. Kalau tuli yang lahir di Amerika, maka mereka akan diperkenalkan dan berinteraksi menggunakan bahasa isyarat Amerika dan bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Kalau yang ada di Padang mungkin bahasa pertamanya, bukan Padang, mohon maaf, yang ada di Belanda, JBI salah, yang ada di Belanda mereka bisa diperkenalkan dengan NGT atau bahasa isyarat Belanda dan juga Dutch, bahasa Belanda yang ada di sana. Jadi tentu anak-anak tuli bisa tumbuh dan berkembang dengan bahasa mereka masing-masing di berbagai tempat yang berbeda. Tapi yang memang utama adalah bahasa isyarat. Sejak awal, seorang anak tuli perlu terekspos dengan budaya tuli dan bahasa isyarat, dan itu menjadi akses bagi mereka untuk mengenal dunia, itu menjadi jendela bagi mereka untuk mengeksplor dunia, termasuk perkembangan literasi mereka. Ya, dengan demikian bahasa ini kita bisa ingat bahwa dengan adanya bahasa yang kuat di awal ini menjadi fondasi bagi mereka. Interaksi antara anak dan orang tua juga bisa terjalin dengan kuat, ada bonding yang kuat. Yang kedua, perkembangan kognitif dan perkembangan mental dan sosial mereka pun juga boleh terjaga. Selain itu, dengan terpajankannya bahasa sejak awal, ini merupakan langkah yang tepat yang akan mendukung perkembangan anak tuli ini menjadi pribadi yang kuat. Ini akan mendukung perkembangan literasi mereka sehingga menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sekian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan pada kesempatan kali ini boleh menjadi penyadaran bagi kita dan memberikan manfaat bagi kita semua untuk kedepannya, dan kita bisa mewujudkan sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak tuli kita dan mereka bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Mohon maaf jika ada yang kurang dari pemaparan saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.